padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Dalam doa padanya. Selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Selalu
biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Oh. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasih-Mu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersama-Mu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jambahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku.
jemahan yang ubahkanku, bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir di hidupku. Oh, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Peluk setiap kami yang lemah, kami memerlukan-Mu lebih dari segalanya. Peluk setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Jamah hati kami Yesus, kami perlu Kau Tuhan, tiada yang lain. Peluk setiap pribadi Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, maka saya juga. Oh, tangannya terbuka
Biar ini yang menjadi keputusan hidup kita. Untuk terus mengikut Tuhan dengan sebuah kesetiaan. Tidak akan berpaling daripadanya sebab hidup kita adalah kehidupan yang telah diselamatkan. Oleh karena darahnya yang dicurahkan bagi kita. Hari ini saudara dan saya adalah satu pribadi yang dilayakkan untuk berada di hadirat Tuhan. Bukankah ini sebuah kesetiaan Tuhan? Karena mari setiap kita datang dengan sebuah keberanian. Penuh dengan hormat, kekaguman dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak diagungkan. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk hari ini kami boleh terus memuji, memuliakan Engkau. Mengagungkan nama-Mu, dekat di hadirat-Mu. Dan itulah kekuatan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengenal Allah yang setia di kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, biar firman-Mu berbicara kepada kami. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Saudara percaya bahwa di dalam kehidupan kita, hari ini kita bisa hidup. Hari ini kita bisa menjalani semua musim di kehidupan kita. Itu karena satu ini, yaitu kesetiaan Tuhan. Tuhan itu setia kepadamu dan kepadaku. Dalam segala kehidupan kita yang seharusnya kita ini binasa. Tetapi Tuhan telah membalikkan jalan kita dari jalan kebinasaan menuju kepada jalan kehidupan. Dia itu Allah yang setia. Karena itu mari kita mengagumi Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupanku. Dan setiap kali kita mengingat kesetiaan kita, ini yang terjadi. Penghiburan ada pada Anda. Dan setiap orang tidak boleh merasa sendirian. Karena Tuhan itu setia bersama denganmu. Amin. Nah untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal ke-33. Mazmur 33 ayat yang keempat dan yang kelima. Saya akan bacakan. Mazmur 33 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sejak awal saya sudah beritahu kepada Anda bahwa hari ini kita bisa melampaui kehidupan kita. Karena satu hal ini, yaitu kesetiaan Tuhan. Jelas Alkitab berkata bahwa dikatakan begini, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya. Huruf besar jelas ini Tuhan yang mengerjakannya dengan kesetiaan. Jadi kita bisa melihat bahwa satu pribadi Allah yang setia itu bersama dengan kita. Nah malam ini, hari ini kita akan coba lihat tentang kesetiaan Tuhan dalam 3 hal. Yang pertama dikatakan ini, tidak berkurang kesetiaan Tuhan dalam ketidaksetiaan kita. Wow, ini yang harus kita sadari, kita lihat terus bahwa tidak pernah berkurang kesetiaan Tuhan di dalam ketidaksetiaan kita. Saudara dan saya, kita harus mengakui jujur, kadangkala kita tidak setia dengan Tuhan. Kadangkala kita terlalu mudah untuk terjebak pada tipuan si jahat. Tapi ingat ini satu hal ini, bahwa Tuhan itu tidak pernah menyerah dengan hidupmu dan hidupku. Masih ingat sebuah cerita seorang anak bungsu yang menghabiskan warisan dari bapaknya untuk pergi meninggalkan rumah bapaknya dan berpesta pora menghabiskan uang sampai betul-betul habis. Dia kehilangan semuanya dan untuk menyambung hidupnya dia harus bekerja sebagai seorang bawahan. Dan makannya pun makan yang tidak layak, yaitu ampas babi. Di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keterpurukan itulah tiba-tiba Alkitab mengatakan bahwa anak bungsu itu menyadari keadaannya. Ini penting saudara. Kata menyadari keadaannya itu berarti dia melihat begini loh. Di rumah bapakku itu ada banyak makanan yang jauh lebih layak daripada yang aku makan hari ini. Dan menyadari keadaan yang kedua artinya apa? Dia tahu bahwa bapaknya menantikannya. Artinya dia tahu bahwa bapaknya itu dengan setia menantikannya. Makanya anak ini bangkit.
Saudara, kata bangkit itu adalah menyadari keadaan kita. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Nah, dari situlah kita memberanikan diri untuk kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saudara tahu bahwa Bapa kita itu Bapa yang setia. Sekali lagi saya mau bilang buat Anda bahwa Bapa kita, Tuhan kita itu tidak pernah menyerah dengan hidupmu. Jangan lalu mengizinkan iblis terus mengintimidasi hidupmu di dalam kejatuhanmu. Jangan sampai kita ini kehilangan kesempatan untuk melihat kesetiaan Tuhan. Karena apa? Sebuah hukuman di dalam perasaan sendiri yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Tapi karena kita tidak mengenal Bapa yang setia, maka kita larut dalam situasi itu. Lalu kita merasa bahwa sudah tidak ada pengampunan lagi di dalam Tuhan. Itu adalah tipuan si jahat. Makanya penting kalimat ini, menyadari keadaanmu. Bahwa Allah adalah Allah yang setia. Anda dan saya memiliki Allah yang setia. Datanglah kepada Tuhan dengan keberanian, dan betul ketika anak ini balik ke rumah bapaknya. Alkitab menceritakan bahwa bapaknya itu tiap hari menunggu kepulangan anaknya. Surga telah terbuka. Dari jauh ketika bapak ini melihat anak itu, bapak ini lari. Anak ini mungkin datang dengan malu, tapi dia datang melangkah pelan-pelan. Tapi bapak ini lari. Dia peluk anak itu, gak peduli. Anak itu bau, kotor, gak peduli. Bapak begitu bersukacita. Di tengah-tengah ketidaksetiaanmu dan ketidaksetiaanku, maka kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang atas hidup kita. Amin, saudara. Ini yang perlu kita sadari, sebuah prinsip ini. Sehingga dengan demikian Anda tahu bahwa iblis tidak punya kesempatan untuk mengintimidasi hidup Anda. Di tengah-tengah ketidaksetiaanmu dan ketidaksetiaanku, kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang. Karena itu bangkit dan menyadari keadaanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia menerimamu. Dia menerimamu apa adanya. Semerah seperti kermisis sekalipun dosamu akan diubahkan menjadi putih seperti salju. Sebab Bapa kita adalah Allah yang setia. Amin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kalau kita lihat kesetiaan Tuhan adalah ini. Tuhan selalu menyertai kita. Wow, ini juga sebuah nilai yang harus kita sadari untuk melihat kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan itu menyertai kita di lembah bayang maut sekalipun. Tuhan ada di situ. Mari kita buka sekali Alkitab kita ya. Di Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alkitab jelas berkata, dikatakan jangan takut. Kalau orang mengenal kesetiaan Tuhan, maka ini yang akan pelari dari hidup orang itu apa? Ketakutan. Saudara, kalau hari ini Anda lagi mengalami ketakutan yang perlu dicek, itu bukan besar kecilnya persoalanmu, bukan itu. Tapi begitu hari ini Anda mengalami ketakutan, yang perlu dicek pertama adalah ini. Kita ini masih mengenal bahwa Dia Bapa yang setia tidak sama kita. Karena itu saya mau bilang, kalau kita ini mengenal Tuhan sebagai Bapa yang setia di hidup kita, maka yang namanya ketakutan tidak akan pernah mampir dan menguasai dirimu. Saya ngomong ini bukan berarti setiap orang tidak bisa takut. Oh, bisa takut, saya bisa takut, Anda bisa takut. Tapi kepercayaan kita karena mengenal kesetiaannya itu jauh lebih mendominasi hati kita. Sehingga begitu Anda mengenal Tuhan yang setia, maka ketakutan itu akan pergi dari hidupmu. Sebab Anda tahu Tuhan menyertaimu. Amin, saudara. Dan bentuk penyertaan Tuhan itu ada 3. Yang pertama, Tuhan itu menyertai kita dengan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sebuah keadaan hati yang penuh dengan ketenangan. Damai sejahtera tidak bisa diberikan oleh dunia. Ya, damai sejahtera kita bukan datang dari harta yang banyak, bukan.
Damai sejahtera kita bukan datang dari kepandaian kita yang mungkin double-double tingginya. Damai sejahtera juga bukan karena jabatan kita yang lebih tinggi, bukan. Tapi damai sejahtera itu karena kita tahu, kita mengenal Allah yang setia itu menyertai kita. Yesus bersama dengan hidup kita. Di tengah-tengah apapun goncangan hidup kita, kita itu bisa merasa tenang. Kadang kita gak mengerti ketenangan itu dari mana, tapi tiba-tiba hati kita bisa tenang saja. Karena kita tahu persis, kita tahu benar Allah itu setia menyertai kita. Katakan amin. Oh, menghadapi apapun kita bisa tenang. Dunia tidak bisa berikan yang namanya ketenangan. Hanya di dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan terus menyatakan damai sejahtera di hidupmu dan hidupku. Amin, amin. Itu bentuk pertama dari penyertaan Tuhan. Bentuk kedua dari penyertaan Tuhan itu apa? Yang namanya hikmat Tuhan. Hikmat Allah itu menyertai kita. Hikmat itu bicara soal begini. Ketika manusia tidak lagi bisa menemukan jalan keluar untuk semua persoalan yang dihadapi, ada sebuah pertolongan jalan keluar daripada Tuhan. Itu namanya hikmat. Di mana kita ini tidak pernah bisa berpikir apa-apa, ya tiba-tiba kita menemukan ide yang cemerlang. Yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba itu yang terjadi. Itu namanya hikmat Tuhan. Hikmat itu menuntun kita menuju kepada kemenangan. Dan saya percaya hikmat Tuhan itu tidak pernah selesai di hidupmu dan hidupku. Wah, kalau Anda mengenal Allah yang setia, betapa hidup kita itu akan kaya dengan hikmat Tuhan. Hikmat itu arti hikmat yang pertama tadi saya bilang. Arti hikmat yang kedua apa? Tuhan itu mengajar pengetahuannya kepada kita. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu persoalan ya. Tiba-tiba Tuhan tuh kayak mengajar hidup kita loh. Tuhan tuh kayak memberikan sebuah nilai-nilai prinsip kebenaran di hidup kita. Supaya kita ini mengalami perubahan di dalam nilai hidup kita. Itu juga disebut hikmat. Sehingga orang yang kaya akan hikmat Tuhan, hidup kerohaniannya akan semakin bertumbuh nih. Ya, setahun 2 tahun yang lalu dengan hari ini sangat beda. Orang ini bisa diajari. Dia memiliki teachable heart. Hati yang mudah diajar oleh Tuhan. Karena dia penuh dengan hikmat Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita boleh melihat, mengenal kesetiaan Tuhan di hidup kita. Maka kita akan mengenal penyertaan Tuhan. Maka penyertaan yang ketiga sudah gak ada yang lain adalah ini, mujizat Tuhan. Tanda Allah menyertai kita adalah mujizatnya sedang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Wow, di dalam kehidupan kita ini sangat subur yang namanya mujizat Tuhan. Tuhan itu suka melakukan mujizat di hidup saudara dan saya. Dia suka melakukan keajaiban ketika manusia sudah tidak bisa menolong dirinya lagi. Masih ada yang namanya mujizat. Dan mujizat itu adalah bentuk penyertaan Tuhan yang berangkat dari kesetiaan Tuhan. Hari ini kalau Anda belajar untuk mengenal kesetiaan Tuhan dan Anda belajar juga untuk percaya dan belajar setia sama Tuhan. Mengikut Yesus itulah keputusanku. Aku tidak akan mau ingkar. No turning back, tidak akan kembali kepada dosa lamaku. Kalau Anda mengambil keputusan itu, saya percaya orang seperti ini adalah orang yang subur untuk bertemu dengan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu bertumbuh subur di dalam mana? Di dalam sebuah keputusan untuk kita menjadi setia di hadapan Tuhan. Jadi poin yang kedua ini, kalau Anda mau mengenal Tuhan Allah yang setia, maka kita bisa mengenal penyertaan Tuhan. Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin, amin. Lalu yang ketiga apa? Yang terakhir, yang ketiga, ya, kalau kita ini mengenal kesetiaan Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan yang setia, maka kita tahu satu ini, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Wow, hidup saudara dan saya ini adalah hidup yang kaya akan janji Tuhan. Hidup saudara dan saya adalah kehidupan yang penuh dengan janji Tuhan. Dan saya percaya setiap janji itu pasti tergenapi. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Karena itu sikap yang harus dikembangkan apa ini? Percaya hanya kepada perkataan Tuhan. Hidup saudara dan saya ini adalah hidup yang percaya kepada perkataan Tuhan. Bukan diatur oleh perkataan dunia. Perkataan dunia membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita ini sedih.
Tapi waktu kita mendengar perkataan Tuhan, itu yang menyegarkan iman kita, membangkitkan iman kita, yang membawa kita kepada sebuah kemenangan oleh karena janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu apa yang harus kita siapkan? Yang perlu kita siapkan adalah ini loh. Bahwa kita percaya bahwa janji Tuhan digenapi dan saya harus menjadi orang yang sabar menanti janji Tuhan. Waktu Tuhan itu beda dengan kita. Kita harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu bukan sabar yang lemah lalu ya sudah diam aja. No, bukan begitu. Tapi sabar itu lebih ke arah sebuah tindakan pemberian yang terbaik. Kalau dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani. Nah, Alkitab mengajar kata sabar itu dihubungkan dengan petani. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Alkitab begini berkata bahwa kata sabar dihubungkan dengan sikap seorang petani. Apa maksudnya? Petani itu gini loh saudara, kalau dia menanam dia harus sabar menunggu masa panen. Dia tahu ketika dia menanam ada masa akan panen nantinya. Nanti di masa menunggu itu kata sabar itu bukan berarti begitu dia nanam lalu petaninya itu tinggal di rumah makan tidur enggak begitu juga. Tapi petani itu melakukan bagiannya. Ini penting kalimat ini. Petani itu sabar dengan cara apa? Tetap melakukan bagiannya yang terbaik. Yaitu apa? Tiap hari dia datang ke sawahnya. Ya menyirami tanamannya. Dia usir hama warang. Dia kasih pupuk. Dia jagai. Mungkin dia buat orang-orang untuk mengusir rubah-rubah kecil yang seringkali membuat panennya tidak maksimal. Dia jagai terus. Dengan yang terbaik sampai kapan? Sampai panen terjadi. Jadi kata sabar itu artinya bukan Anda diam saja, tidak. Sabar itu berarti lakukan bagian yang terbaik dari hidupmu. Kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan baik, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam ketaatan. Itu bagian kita yang kita lakukan terbaik. Nanti kita akan lihat bagian Tuhan. Apa itu? Tuhan melakukan mujizatnya di hidup kita. Oh, Tuhan melakukan pekerjaannya di hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan berlimpah. Itu kesetiaan Tuhan. Janjinya pasti digenapi. Karena itu ada bagian yang saudara harus lakukan. Bagian kita, saudara dan saya yang akan lakukan. Tapi nanti kita akan lihat bagian Tuhan yang melakukan. Yaitu Tuhan melakukan keajaiban dan kesetiaannya untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Kata hari ini mari kita mulai mengenal kesetiaan Tuhan. Amin. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia dalam hidupmu. Artinya 3, yang pertama tidak berkurang kesetiaan Tuhan di dalam ketidaksetiaan saudara dan saya. Lalu yang kedua apa? Tuhan selalu menyertai kita. Dia setia menyertai kita dengan damai sejahtera. Menyertai kita dengan hikmat. Menyertai kita dengan mujizat. Lalu yang ketiga dia setia karena dia akan menepati janjinya di hidup kita. Kalau saudara mengerti prinsip ini, saya percaya Anda akan melihat kesetiaan Tuhan. Dan Anda akan hidup dalam kesetiaan Tuhan. Maka disitulah kita akan hidup di dalam kemenangan. Karena iblis tidak punya hak atas kehidupan kita. Amin. Bukankah dia Allah yang layak disembah? Mari kita semua angkat tangan kita. Mari katakan ini. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Oh, katakan sekali lagi dengan hatimu, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar ini menjadi keputusan hidup saudara dan saya. Tuhan, aku mau terus memujimu, aku mau terus menyembahmu. Dari situlah Anda akan bisa melihat betapa kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Di apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, kita mengambil keputusan, aku mau terus memujimu, aku mencintaimu. Bukan karena berkat, tapi aku mencintaimu karena pribadimu yang layak untuk disembah ya Tuhan. Aku mengiring Kristus bukan karena berkatnya, tapi aku mengiring Kristus karena Engkau yang layak untuk disembah, karena Engkau yang layak dikasihi. Itu cukup bagiku ya Tuhan. Itu yang harus menjadi doa hidup kita. Karena itu biar fokus kita bukan karena jawaban doa. No. Kalau saudara hari ini lagi berdoa, fokuskan dirimu bukan kepada jawaban doa. Bukanlah jawaban, tapi jamahan yang kita perlu kepada pribadi Tuhan. Itu yang membuatmu tetap kuat di hadapan Tuhan. Boleh gak semua? Mari angkat tanganmu. Mari kita dengan hati kita mau berkata, Tuhan, aku mau memujimu, aku terus mau menyembahmu, aku mau meninggikanmu untuk selama-lamanya. Haleluya, mari katakan sama-sama. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Katakan, dan kita kesembah Tuhan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Terpujilah Tuhan, Engkau yang layak diagungkan. Kami puji untuk selamanya. Iralamaya Shandara
kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kira lama-lama yang syandarama. Haleluya. Biar kami terus melihat kesetiaan-Mu di hidup kami. Sebab Kau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ada seorang ibu yang hari-hari ini engkau begitu sedih hatimu karena kau lagi mengalami persoalan dan doamu seolah-olah tidak dijawab. Udah lama, mungkin hitungnya boleh tahun doa ini seolah-olah belum didengar. Dengar saya baik-baik. Tuhan itu setia. Ibu, dengar saya baik-baik. Doamu didengar oleh Tuhan malam ini. Hari ini doamu didengar oleh Tuhan. Tuhan akan menjawab dengan keajaiban. Sabarlah sebentar lagi. Ketika doamu seolah-olah hampir pudar. Karena perasaan kok kayak gak dijawab-jawab. Dengar saya baik-baik. Kuatkan lutut yang goyah, tangan yang terkulai, kuatkan kembali. Sebab sebentar lagi mujizat itu datang di hidupmu. Tuhan sedang menaruh air matamu di telapak tangannya. Mujizat itu akan terjadi sekarang ini. Di dalam nama Yesus. Terima mujizatmu hai ibu. Pulanglah dengan sukacita dalam kekuatanmu oleh karena yang menyertaimu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ada orang tua yang hari ini seperti kehabisan pengharapan karena melihat anaknya yang telah masuk dalam sebuah pergaulan yang salah dan hari ini anakmu sungguh-sungguh terikat dengan narkoba, dengan pergaulan bebas, pergaulan yang merusak. Orang tua sudah nasihatnya seperti tidak lagi didengar. Dengar saya baik-baik, Tuhan mendengar doamu orang tua. Jangan lemah, jangan lelah berdoa. Taburkan doamu kalau sebentar lagi mujizat itu akan datang. Sebab Dia setia. Ketika lutut ini mulai berlutut di hadapan Tuhan. Ketika air mata seolah-olah sudah mau habis karena terus menangis. Tuhan itu menaruh di dalam kirbat mujizatnya. Dan hari ini Tuhan akan lakukan mujizat itu di hidupmu. Papa dan mama, jangan kecut hatimu. Anakmu akan datang kepadamu. Dan hidupnya akan dipulihkan oleh karena kesetiaan Tuhan. Terima mujizat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, saya merasa hadirat Tuhan ada di sini. Dia datang dalam kehidupanmu saudara. Dia datang karena Dia Allah yang setia. Kita ini sering tidak setia, tapi itu tidak pernah mengurangi kesetiaan Tuhan. Dia tetap setia kepadamu. Haleluya. Thank you Lord. Boleh gak semua angkat tangannya? Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari kita kagumi Dia. Oh rabata karada bata karala badaba. Hinarana ramaramu. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kau Allah yang setia di dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu. Oh, haleluya. Terima kasih, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, oh,
nyanyi Hosana. Mari angkat tanganmu. Bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan. Katakan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah. Kaulah yang disembah. Sebab Kau layak disembah. Kaulah yang disembah. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, jemaat Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Allah yang setia itu menyertaimu. Jangan takut, jangan kecut hatimu. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar, Allah yang setia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, biar berkat Allah selalu menaungi hidupmu. Dan dibuatlah hidup menjadi berhasil oleh karena kesetiaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara, sebuah anugerah yang indah ketika kita bisa bersama-sama masuk di dalam hadirat-Nya dan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan dapat menguatkan kehidupan Anda semuanya dan firman-Nya menjadi benih yang indah bagi kehidupan Anda juga. Saudara, ketika kita diberkati, di sana terdapat pesan yang dari Tuhan untuk kita membawa berkat tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu, mari tuliskan pengalaman dan kesaksian Anda ketika mengikuti worship night ini di kolom komentar. Dan saya percaya banyak orang yang akan diberkati melalui kesaksian-kesaksian Anda. Saudara, kami juga rindu untuk terkonek dengan Anda lebih lagi melalui sosial media yang kami miliki. Oleh sebab itu, mari subscribe channel YouTube ini, GMS Kalimantan. Dan juga Anda dapat memfollow setiap Instagram yang dimiliki oleh gereja-gereja lokal GMS di Kalimantan. Kami juga rindu untuk mengajak Anda semuanya untuk beribadah secara online di channel YouTube ini, sekali lagi GMS Kalimantan, atau Anda dapat mengikuti ibadah secara onsite di gereja-gereja lokal GMS yang terdapat di daerah-daerah Anda. Selain beribadah, kami juga rindu untuk bertumbuh bersama dengan Anda di sebuah komunitas yang kami sebut Connect Group. Komunitas ini dapat Anda ikuti dengan sangat mudah karena kami sedang mengadakannya secara online. Anda dapat menuliskan nama, nomor telepon, dan umur Anda di kolom komentar, atau Anda dapat menuliskan data pribadi Anda di link yang tertera di layar Anda. Di penghujung dari momen worship night ini, kami berdoa dan berharap agar saudara semuanya tetap setia kepada iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita tahu Tuhan kita setia kepada kehidupan kita, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sampai jumpa di momen worship night selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.